Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, santriwan dan santriwati, anak-anakku yang dalam hal ini sedang di rumah sore hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan kuliah yang hari ini insya Allah akan memaparkan tentang keberkahan dan pentingnya salat berjamaah. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj, dan ketika kembali ke bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu perintah, yaitu perintah salat, yang dalam hal ini tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa salat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana dalam fikih dikatakan bahwa salat adalah ad-du'a'u, dan dalam istilah salat merupakan af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusah. Salat adalah kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berupa gerakan-gerakan ataupun kata-kata, di mana dimulainya salat itu dengan takbiratul ihram dan diakhiri salat itu dengan salam. Bisyara'ita mahsusah dalam hal ini adalah tentu dengan syarat-syarat yang khusus. Karena itu di dalam sholat tidak boleh kita berkata-kata, tidak boleh kita melakukan perbuatan kecuali apa yang memang sudah disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sholat ini adalah menjadi satu kewajiban. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat walaupun satu waktu, di mana kita tahu bahwa sholat adalah sebagai tiangnya agama. Jika kita umpamakan bahwa sholat adalah pada saat ketika kita membangun sebuah tenda, tentu ada satu tenda yang dimana kalau tendanya ini rusak atau tendanya tidak terpasang, maka tentulah tenda ini akan rusak dan akan roboh. Begitupun sholat dalam kehidupan beragama. Sholat merupakan tiangnya agama. Maka orang yang mengaku memeluk agama Islam, maka dia harus memiliki satu keteguhan, satu tiang yang begitu kuat, yaitu sholat. Bagaimana kita melaksanakan sholat? Apakah sholat baiknya kita lakukan sendiri atau kita lakukan dengan berjamaah? Disinilah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwa seorang laki-laki hendaklah untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah tentu memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat sendiri. Apalagi seorang laki-laki, kata Rasul, pantang untuk seorang laki-laki sholat di rumah, maka hendaklah ia berangkat ke masjid. Bahkan ancaman Rasulullah SAW begitu jelas dalam satu hadis, dikatakan bahwa aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Ada seorang buta, seorang yang tidak bisa melihat. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid? Sedangkan mata aku ini adalah buta." Maka Rasulullah pun balik bertanya,
Apakah engkau masih mendengarkan azan? Ya, aku masih bisa mendengar azan. Kalau begitu, berangkatlah engkau ke masjid. Rasulullah SAW begitu memperhatikan tentang sholat berjamaah ini. Karena kita tahu bersama bahwa sholat berjamaah memiliki 27 pahala yang akan kita dapati. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Hadis yang lain dikatakan bahwa bi 25 darajah. Para ulama tentu saja berikhtilaf tentang apakah pahala sholat mendapatkan 25 derajat atau 27 derajat. Namun dalam hal ini ada ketetapan yang 25 derajat dikatakan oleh ulama bahwa itu adalah sholat-sholat yang bersifat sirri, yaitu sholat zuhur dan asar. Dan dikatakan oleh ulama yang lain bahwa sholat-sholat yang bersifat zahri, yaitu sholat isya, sholat maghrib, dan sholat subuh, itulah pahala yang didapatkan. Karena sholat-sholat yang disebutkan tadi, 3 waktu itu adalah kiranya jauh lebih berat. Karena itu pahalanya jauh lebih besar dari sholat-sholat yang bersifat sirriyah atau zuhur dan asar. Namun juga ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya 25 itu adalah merupakan kelipatan. Bayangkan kalau kita dilipat gandakan sebanyak 25 kali, itu berarti setiap 5 waktu kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 33.554.000 kali di mana kita melaksanakan hanya sholat sendirian di rumah. Adik-adikku, anak-anakku, pemirsa yang berada dimanapun, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW begitu tegas mengatakan bahwa perbedaan antara kita dan orang-orang yang kafir, perbedaan orang yang Islam, Muslim dengan orang yang kafir, tentu adalah sholatnya. Siapa meninggalkan sholat muta'ammidan, bahkan dalam satu riwayat dikatakan, maka meskipun ia mengqadhonya, maka dia akan disiksa di api neraka selama kurang lebih 40 hari. Dan kita sebagaimana kita tahu bahwa 1 hari di akhirat itu adalah 1000 tahun lamanya kita hidup di dunia ini. Berarti begitu pula pahala yang besar kita dapatkan, begitu pula dosa yang amat besar. Karena itu meninggalkan sholat tentunya dalam kondisi apapun kita diharamkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkannya. Para ulama sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita melaksanakan sholat dalam kondisi sakit, maka kita boleh untuk duduk. Jika kita tidak bisa duduk, maka kita laksanakan dengan berbaring. Apabila kita tidak bisa berbaring, maka kita boleh hanya dengan bahasa isyarat. Kalaupun dengan bahasa isyarat kita masih tidak bisa melakukannya, maka dengan hati sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita atau sampai akhir hayat kita. Itulah sholat. Karena itu sholat ini adalah menjadi satu-satunya amal yang akan ditanyakan, yang paling pertama ditanyakan. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa amalan yang paling pertama kali dihisab, amalan yang paling pertama kali ditanyakan, yaitu ibadah sholatnya. Barang siapa yang ibadah sholatnya baik, maka dipastikan seluruh amalan-amalan yang lainnya akan ikut menjadi baik. Namun apabila sholat ini dilaksanakan, yaitu dengan cara asal-asalan, dengan cara kurang daripada syarat sahnya sholat, maka tentu saja perbuatan-perbuatan yang lain pun akan mengikuti. Karena sholat ini dalam hadis lain dikatakan bahwa kedudukan sholat tentunya adalah seperti kepala dalam kedudukannya pada tubuh manusia. Bayangkan jika manusia atau tubuh manusia tidak memiliki kepala, maka sudah dipastikan tubuh yang lain akan mati. Artinya bahwa terputus hubungan
Jika kepala itu dengan badan terpisah atau hilang salah satunya, itu berarti bahwa ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak akan mengandung makna. Bergegaslah, kata Rasulullah, jika engkau mendengarkan suara azan, maka cepat-cepatlah engkau pergi ke masjid. Karena disitulah para malaikat akan berbarengan dan mengikuti sholat kita bersama-sama. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, selama kita berada di masjid, selama kita terus berada di masjid, setelah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan kita terus berada di masjid, maka para malaikat pun akan mendoakan kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bayangkan, malaikat akan mendoakan kita dengan kata-katanya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, berikanlah sholawat serta salam, kebahagiaan, kesejahteraan bagi orang ini yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan, saya berharap anak-anakku sekalian, meskipun tinggal di rumah, meskipun tinggal bersama ibu dan bapak, kiranya bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan selalu berjamaah. Baik itu berjamaah di rumah ataupun berjamaah di masjid. Namun tentunya jika masjid itu lebih dekat dari rumah kita, hendaklah kiranya kita bisa lebih afdol untuk melangkahkan kaki kita. Bukankah sebuah hadis mengatakan bahwa siapapun yang bergegas memaksakan diri untuk pergi ke masjid, maka tidak ada pahala. Setiap langkahnya Allah akan angkat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalaupun kita jauh dari masjid, tetaplah melangkahkan kaki ke sana agar supaya dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak langkah yang bisa kita ikuti menuju masjid. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan agar kita semuanya bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.